Selamat siang, selamat berjumpa dengan Ibu Yuni dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak siapkan buku tematik 6A, pelajaran 1, subtema 2, tema 1. Buka halaman 49. Judulnya, menentukan isi laporan yang didengar. Sudah? Yuk, mari kita lihat materinya. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dari laporan yang dibacakan, untuk bisa menceritakan kembali laporan yang dibaca, maka harus mencatat informasi yang dianggap penting. 2. Menyusun informasi menjadi paragraf padu. 3. Menyusun informasi menjadi beberapa kalimat efektif. 4. Menyusun urutan laporan. 5. Menyusun informasi penting menggunakan bahasa sendiri. Jadi menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Ya, tidak persis yang ada di teks. Ya. Ibu ulang. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dari suatu laporan, yang pertama adalah 1. Mencatat informasi penting. 2. Menyusun informasi penting menjadi paragraf padu. 3. Menyusun informasi menjadi beberapa kalimat efektif. 4. Menyusun urutan laporan. 5. Menyusun informasi penting dengan menggunakan bahasa sendiri. Mencermati laporan. Ya, untuk mencermati laporan ada 2 cara. 1. Membaca dengan seksama. Yang kedua, menyimak laporan. Menyimak itu adalah mendengarkan laporan. Untuk memahami laporan, pertama adalah menentukan informasi penting. Yang kedua, menentukan ide pokok. Ide pokok sama dengan pikiran pokok, sama dengan gagasan pokok. Mari kita lihat bacaan yang ada di bukumu, halaman 50. Burung pelikan. Yuk, anak-anak siapkan dulu bacaannya. Halaman 50. Nanti kita akan cari informasinya, tapi sebelum mencari informasi, kita belajar mencari ide pokok. Yuk, mari kita perhatikan bacaannya. Burung pelikan. Alinea 1. Kita baca bersama-sama. Pelikan merupakan burung berparuh panjang dan berkantong. Kantong pada paruh pelikan menjadi ciri bagi unggas ini. Kantong tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menampung makanannya yang berupa ikan. Ikan-ikan di sungai atau rawa ditangkap dan dikumpulkan pelikan di dalam kantong di paruhnya. Setelah terkumpul, barulah pelikan menelan
dan mencernanya. Ya, kita pahami anak-anak alinea 1 ini. Anak-anak tahu alinea 1 ini terdiri dari kalimat utamanya di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Kalimat yang kedua, ketiga, keempat, kelima adalah kalimat penjelas. Ya. Ide pokoknya apa? Nah, coba ditulis di catatan atau di buku itu tidak apa-apa, ya. Meskipun di buku itu yang hanya disuruh mencari adalah informasi penting, tapi kita tulis ide pokoknya, yaitu fungsi kantong burung pelikan. Ide pokoknya, fungsi kantong burung pelikan. Kemudian, informasinya. Informasinya apa? Burung pelikan berparuh panjang dan berkantong. Burung pelikan berparuh panjang dan berkantong. Informasinya. Kita lihat alinea yang kedua. Selain berparuh panjang dan berkantong, pelikan memiliki sayap yang panjang. Panjang sayap unggas ini bisa mencapai 2,7 meter. Sayap-sayap tersebut membantu pelikan untuk terbang di udara, baik untuk mencari makan ataupun bermigrasi. Kita lihat alinea 2. Ya. Awal kalimat sebagai kalimat utama, yang lainnya sebagai kalimat penjelas. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah ciri-ciri burung pelikan. Ya, ide pokoknya adalah ciri-ciri burung pelikan. Kemudian, informasinya, burung pelikan memiliki sayap panjang, digunakan untuk terbang, untuk mencari makanan, maupun bermigrasi. Ibu ulang informasinya. Burung pelikan memiliki sayap panjang, digunakan untuk terbang, untuk mencari makan, ataupun bermigrasi. Kita pahami alinea 3. Kita baca bersama-sama. Burung pelikan biasa hidup di danau, rawa, sungai, ataupun laut. Hewan ini dapat dijumpai hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu tempat untuk menjumpai pelikan di Indonesia adalah Taman Safari dan Kebun Binatang. Awal paragraf sebagai kalimat utama, kalimat kedua, kalimat ketiga adalah kalimat penjelas. Ide pokoknya ditulis. Tempat hidup atau habitat burung pelikan. Tempat hidup atau habitat burung pelikan. Informasinya, ya, habitat burung pelikan di danau, di rawa, di sungai, ataupun di laut. Ya, begitu anak-anak.
Semoga kalian semakin memahami tentang materi bahasa Indonesia. Selamat siang, selamat untuk memperdalam lagi dengan membaca buku-buku yang ada di tematik. Terima kasih.